Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 8584908003. Di sini saya akan mempraktikkan video praktikum tentang simbiosis komensalisme. Tujuan dari pembuatan video praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang dapat saya gunakan pada video praktikum kali ini yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan tentunya lingkungan yang ada di sekitar saya. Yang pertama ada simbiosis komensalisme antara sirih dan inangnya. Seperti yang sedang kita amati, di sini sirih melingkar pada inangnya. Ia hanya menopang hidup kepada inangnya, bukan untuk menyerap nutrisinya, melainkan hanya untuk mendapatkan cahaya matahari, serta untuk mendapatkan nutrisi atau makanan dari tanah yang tumbuh di dekat inangnya. Sedangkan inangnya tidak merasa dirugikan, karena sirih tidak menyerap nutrisi apapun dari tanaman inangnya. Di sini keduanya tetap dapat tumbuh berdampingan karena tidak ada yang dirugikan dan satunya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara tanaman mondokaki dan benalu bambu. Benalu yang tumbuh pada tanaman mondokaki ini hanya dapat hidup untuk merambat. Ia mendapatkan nutrisi dari inangnya dan juga memerlukan cahaya matahari. Benalu bambu dapat tumbuh karena adanya kelembapan di daerah sekitarnya, yaitu akibat paparan hujan yang berlebih. Jadi, benalu dapat tumbuh dan hidup pada inangnya, yaitu seperti tanaman mondokaki dan benalu bambu. Benalu bambu tetap dapat terus tumbuh pada inangnya, yaitu tanaman mondokaki, tetap dapat hidup berdampingan tanpa merasa ada yang dirugikan dan tetap ada yang diuntungkan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara tanaman katumpangan dan tanaman keladi wayang. Di sini ada tanaman katumpangan yang merasa diuntungkan karena ia dapat tumbuh di tempat yang lembab, di tempat yang sama dengan hidupnya tanaman keladi wayang. Katumpangan tumbuh di tanah yang gembur dan lembab. Ia hanya menyerap nutrisi yang ada pada tanah yang ditempati oleh katumpangan dan keladi wayang. Katumpangan tidak menyerap nutrisi yang ada pada tanaman keladi wayang. Jadi, keladi wayang di sini merasa tidak dirugikan dan katumpangan merasa diuntungkan karena dapat terus tumbuh dan hidup tanpa merasa pihaknya itu dirugikan. Selanjutnya ada pohon rambutan dan benalu rambat. Benalu rambat yang hidup pada pohon rambutan hidup dengan cara menyerap nutrisi yang ada pada pohon rambutan. Tetapi benalu tidak menyerap nutrisi secara berlebihan. Ia tetap membiarkan inangnya tetap terus tumbuh. Kemudian, benalu juga memerlukan cahaya matahari dan menjaga kelembapan agar ia dapat terus tumbuh. Pohon rambutan di sini merasa tidak dirugikan karena benalu menyerap nutrisi tidak secara berlebihan, tetap membiarkan pohon rambutan sebagai inangnya tetap terus tumbuh. Jadi, dengan tumbuhnya benalu rambat pada pohon rambutan tidak menyebabkan kerugian bagi pohon rambutan dan tetap mendapatkan keuntungan bagi benalu agar tetap terus tumbuh. Selanjutnya, di sini saya akan membahas simbiosis antara pohon jambu air dengan lumut yang tumbuh pada batangnya. Lumut tumbuh pada batang pohon jambu air hanya untuk hidup. Lumut bersifat epifit, yang mana lumut menempel pada batang pohon jambu air hanya untuk mendapatkan cahaya matahari, tidak untuk menyerap nutrisi dari pohon. Ia mendapatkan nutrisi dari air hujan, dan untuk tetap hidup, ia memerlukan kelembapan udara. Jadi, dengan tumbuhnya lumut pada batang pohon jambu air merasa tidak dirugikan sama sekali, dan lumut tetap terus tumbuh hidup tanpa merugikan inangnya, yaitu pohon jambu air.